selamat datang kembali di perkuliahan daring seminar akuntansi bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas yang agak ringan nih dan yang menjadi tagline kampus kita, yaitu entrepreneur. Kita bukan mau nobar Itaewon Class dan saya juga bukan mau review Itaewon Class. Tapi ada beberapa hal yang relate dengan entrepreneur di drama ini. Saya juga nggak akan ambil alih tim E untuk mengajarkan tentang entrepreneur. Tapi di sini saya mau lihatkan irisan dari entrepreneur dan akuntansi yang ternyata banyak sekali. Dan ternyata akuntansi itu berperan amat penting bagi kalian yang nantinya memilih jalan entrepreneur. Ibu, saya udah pilih kelas profesional loh ini, kok entrepreneur sih? Eits, jalan hidup orang nggak ada yang tahu loh. Contohnya aja saya nih, di semester 6 kayak kalian ini. Saya belum tahu mau jadi apa, berpikir mau jadi dosen aja pun enggak. Malah kalau disuruh sama orang tua untuk jadi dosen, saya masih berpikiran, apaan sih? Gak banget seorang Nilam itu berdiri di depan kelas menjelaskan dan berbagi ilmu yang dia punya di depan banyak orang. Dari pengalaman saya itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jalan hidup orang itu gak ada yang tahu. Siapa tahu kalian yang dari kelas profesional ini pun nanti banting setir jadi entrepreneur. Atau malah jadi dua-duanya. Kan lebih bagus. Udahlah tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja. Oke, ready, let's go. Sejujurnya, saya kurang tahu sejak kapan di Indonesia kurikulum entrepreneur itu berkembang. Bahkan ketika saya kuliah di semester 5 tahun 2012, ada mata kuliah kewirausahaan. Seperti biasanya, saya tipikal mahasiswa polos yang kalau ada mata kuliah nongol di portal, berarti ya harus diambil tanpa bertanya-tanya. Untuk apa sih saya ambil kuliah ini? Ketika saya kuliah dulu, dosen kewirausahaan nanya nih, kamu pernah berwirausaha atau belum? Saya jawab dong, udah. Saya pernah jualan es pisang ijo di bulan puasa sama teman-teman SMA. Akhirnya, dalam kurun waktu 1 semester, mahasiswa dikasih tugas akhir untuk membuat suatu usaha dan harus dijalankan dalam semester berjalan dengan penilaian akhirnya, laporan keuangan, dan makalah tentang pelaksanaan usaha tersebut. Dari pengalaman itu, mindset saya tentang kewirausahaan hanya sebatas jualan. Sesederhana itu, sesingkat itu, dan sedangkal itu. Berkembang lagi pendidikan entrepreneur di Indonesia. Mulai ada perguruan tinggi yang membuka program studi kewirausahaan, mulai ada perguruan tinggi yang menciptakan dan membangun culture entrepreneur di kampusnya, bahkan ada kampus yang seperti kampus kita yang melabeli dirinya sebagai entrepreneurial campus. Salah? Tentu tidak. Udah jadi tuntutan zaman kok. Nah, perlu pemahaman mengenai pengaruh pendidikan entrepreneurship. Gimana sih mengembangkan dan menumbuhkan kelahiran wirausaha muda potensial saat mereka belajar? Jadi entrepreneur itu berarti lebih dari sekedar mendapatkan ide bisnis dan sumber dana untuk membiayainya, tapi memahami secara komprehensif mekanisme keuangan bisnis itu sendiri. Dari sinilah mindset kewirausahaan sama dengan jualan itu salah. Nah, di sini akuntansi memainkan peran penting dalam menciptakan jiwa entrepreneur yang solid. Orang-orang yang berlatar belakang akuntansi dapat memutuskan apakah akan melakukan pembelian atau sewa langsung, apakah harga harus dinaikkan atau tidak, gimana pembebanan biaya untuk overhead, gimana pajaknya, gimana laporan keuangannya, dan lain-lain yang berhubungan dengan proses akuntansi. Menurut Satya Bama tahun 2010, kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan kekayaan oleh individu atau kelompok individu. Sedangkan menurut Morrison tahun 99, profil seorang wirausahawan adalah orang yang cerdas dan analitis, manajer risiko yang efektif dan penggiat jejaring, memiliki seperangkat etika moral, sosial, dan bisnis yang kuat, menunjukkan naluri pedagang dasar, dan didedikasikan untuk pembelajaran seumur hidup dalam berbagai bentuk. Nah, yang termasuk dalam definisi Morrison ini adalah persyaratan penting untuk menjadi pengusaha sukses di era pengetahuan. Watson et al., Morrison, dan Lee Peterson setuju bahwa pengusaha besar tidak tumbuh sendiri, tetapi mereka adalah produk dari masyarakat dan budaya yang berorientasi kewirausahaan. Contohnya Park Se-rowi atau panggil saja Roy Opa, first lead man di drama Itaewon Class. Di drama itu dia diceritakan sebagai pemilik kedai dan bank dan hanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah sampai kelas 2 SMA atau dalam artian hanya lulusan SMP.
Dia bercita-cita jadi polisi. Tapi Roy Oppa di DO karena berantem sama anak ketua yayasan sekolahnya alias bos ayahnya sendiri yang punya perusahaan food and beverages nomor 1 di Korea Selatan. Ayahnya di PHK dari kantor. Gak lama, ayahnya kecelakaan dan meninggal dunia dan Roy Oppa masuk penjara. Cita-cita yang awalnya jadi polisi berubah jadi orang kaya. Visi Roy Oppa adalah punya perusahaan food and beverages yang besar dan mengalahkan usaha mantan bos ayahnya. Lingkungan dan ambisi Roy Oppa inilah yang menjadikannya berorientasi pada kewirausahaan. Pihi tahun 2009 menyatakan bahwa entrepreneurship dapat diukur dengan 2 cara. Yang pertama, kewirausahaan aktual, yaitu orang yang sebenarnya memulai bisnis, dan kewirausahaan laten, seperti orang yang ingin memulai bisnis. Blutermore, Vesalainen et al. Tahun 2000 mendefinisikan kewirausahaan laten sebagai keadaan pikiran sadar yang mengarahkan perhatian menuju objek tujuan tertentu untuk mencapainya. Nah, kewirausahaan laten inilah yang dialami oleh Roy Oppa. Pendidikan kewirausahaan memberikan motivasi, pengetahuan, dan keterampilan yang penting untuk meluncurkan usaha yang sukses. Ini dinyatakan oleh Cho tahun 1998. Pendidikan kewirausahaan berusaha untuk membentuk anak muda untuk bertanggung jawab serta individu giat yang menjadi pengusaha atau pemikir kewirausahaan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya mengajarkan seseorang untuk menjalankan bisnis, tapi juga tentang mendorong pemikiran kreatif dan mempromosikan rasa harga diri dan pemberdayaan yang kuat. Melalui pendidikan kewirausahaan, kita belajar cara menciptakan bisnis, tetapi lebih dari itu. Melalui pendidikan kewirausahaan, kita tidak hanya diajarkan untuk menciptakan bisnis, tapi lebih dari itu. Pengetahuan inti yang diciptakan melalui pendidikan kewirausahaan meliputi kemampuan untuk mengenali peluang, kemampuan untuk mengejar peluang dengan menghasilkan ide-ide baru dan menemukan sumber daya yang dibutuhkan, kemampuan untuk membuat dan mengoperasikan perusahaan baru, dan kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Ini dinyatakan oleh The Consortium for Entrepreneurship Education tahun 2008. Wirausahaan memberikan 4 bidang dasar kebebasan: kebebasan waktu, kebebasan uang, kebebasan hubungan, dan kebebasan tujuan. Sebagai seorang entrepreneur atau calon entrepreneur, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam aspek yang lebih kecil daripada meluncurkan sebuah bisnis, seperti memilih nama, merancang merek, dan mengembangkan produk atau layanan. Ketika Roy Oppa keluar dari penjara dan mulai membuka usahanya, hal yang menjadi sorotan adalah nama usahanya, Danbam. Menurut Yiso, nama Danbam itu nggak banget lah di tahun 2020. Tapi Roy Oppa nggak ambil pusing dan tetap fokus pada tujuannya, yaitu punya perusahaan F&B nomor 1 di Korea Selatan. Wow, hebat. Untuk mencapai visinya, Roy Oppa tentulah nggak sendiri. Mana bisa seseorang dengan lulusan SMP punya tingkat intelijensi dan pola pikir yang sama dengan orang yang berpendidikan tinggi. Kunci bisnisnya tadi adalah Yiso. Yiso yang mengurus marketing dan keuangan Danbam. 단밤! 화이팅! 단밤 포착 그랜드 오프닝! 새 단장에서 돌아온 이태원 단밤 포착. 어떻게 변했는지 궁금하시죠? 훨씬 더 많은 손님을 받기 위해 확장 공사도 진행했고요. 안 오신 분들 더 늦기 전에 빨리 놀러오세요. Ada pula Hojin, bukan kacang tojin ya, yang menjadi pengelola investasi Roy Oppa di perusahaan musuhnya. 이 시간에 웬일이야? 전에 말한 헤지펀드에 넣어둔 내 자금 있지? 장가에 넣어둔 자금이랑 그거 합치면 얼마야? 8년 전 네가 투자한 자금이랑 이거랑 합치면 19억? 전부 장가에 투자해. Tapi, apakah yang dilakukan oleh Roy Oppa bisa serta-merta dilakukan di dunia nyata? Tentu tidak. Makanya, anak-anak akuntansi yang punya soft skill accounting yang seharusnya bisa menjalankan bisnis dengan baik. Kenapa? Laporan keuangan suatu perusahaan itu ibarat dapur rumah. Cuma orang accounting yang bisa mengolah, melaporkan, dan menginterpretasikan data keuangan. Orang accounting juga yang bisa membuat perencanaan pajak. Mengelola biaya, arus kas, faktur, vendor, dan daftar gaji mungkin bukanlah yang kamu bayangin ketika memutuskan untuk memulai bisnis. Pikiranmu adalah gimana caranya menghasilkan uang sendiri,
kerja tapi nggak terikat dengan jam kantor, uangnya banyak, fleksibel, dan keren aja gitu. Tapi mengelola biaya, arus kas, faktur, vendor, dan payroll adalah komponen penting dalam menjalankan perusahaan yang sukses, terutama di tahap awal. Aku bisa kok mendirikan usahaku sendiri. Usaha kecil sih mungkin kalau kamu punya modal dan keberanian untuk memulai usaha. Tapi kalau kamu mau berekspansi gimana? Apa kamu nggak butuh modal tambahan? Apa kamu nggak butuh karyawan? Kayak Roy Opa aja nih, meskipun memang latar belakang pendidikannya SMP, dia tetap butuh orang-orang yang dia percaya untuk menjalankan danbamnya. Balik lagi nih, apa kamu bisa mendapatkan orang-orang yang bisa kamu percaya dan memegang kepercayaan kamu itu di dunia nyata? Tidak semudah itu, Ferguson. Sehingga ada 5 hal dasar menurut Harvard kenapa keterampilan akuntansi itu penting dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang pertama, mengelola arus kas. Bagi entrepreneur yang baru mulai merintis, biasanya akan mengalami kesulitan pembiayaan. Mau pinjam di bank, batas kreditnya masih terbatas. Uang dapat dari mana dong? Makanya harus bisa mengelola arus kas karena memang uang tunai itu aset yang penting untuk newbie. Kalau nggak ada uang, nggak bisa bayar pemasok, menjangkau pelanggan, dan mengembangkan bisnis. Roy Opa pernah kesulitan untuk mengembangkan usahanya gara-gara musuhnya beli bangunan kedai Roy Opa yang masih disewa. Kedainya pernah nggak didatangi pelanggan, mau mengembangkan usaha, tapi malah terhalang dana. Yang kedua, mengidentifikasi profitabilitas. Profitabilitas didefinisikan sebagai berapa banyak uang yang tersisa dari setiap dolar penjualan setelah semua biaya dikurangi alias laba. Laba bisa jadi gambaran jelas bagi yang mulai bisnis. Yang ketiga, neraca dan interpretasinya. Neraca memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Hal ini memungkinkan entrepreneur untuk melihat sumber daya apa yang tersedia dan bagaimana sumber daya itu dibiayai dengan cepat. Yang keempat, interpretasi laporan keuangan. Sebagai seorang entrepreneur, kamu harus bisa dengan jelas mendiskusikan angka-angka di laporan keuangan kamu dengan karyawan, vendor, dan investor atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, proyeksi. Bagi sebagian besar pengusaha, growth adalah motivasi utama. Untuk mencapai ini semua, seorang entrepreneur harus mampu membuat prediksi tentang masa depan bisnis mereka, terlepas dari tujuan pertumbuhan spesifik. Kesemua itu dimiliki oleh Roy Opa dalam inner circle-nya, dan sampai akhirnya dia bisa menyaingi mantan bos ayahnya alias musuh nomor satunya. Akhirnya Roy Opa berhasil mencapai visinya, yaitu menjadi perusahaan F&B terbesar di Korea Selatan. Nah, Roy Opa aja yang tamatan SMP bisa jadi pemilik perusahaan F&B terbesar di Korea Selatan, walaupun emang cuma film sih. Kebayang nggak sekeren apa jadinya kalian yang sarjana, dididik dan dilatih mental entrepreneurnya, soft skill accountingnya, punya modal, ide bisnis, dan bisa mengambil peluang yang ada. Pernah bayangin nggak sekeren apa? Bu, Itaewon Class kan cuma drama Korea. Lah, emang kalian nggak bisa? Pasti bisa banget lah. Iya kan Pak Martua? Betul sekali. Nah, untuk kalian pejuang skripsi, topik entrepreneur ini bisa banget loh dipakai untuk topik penelitian. Kamu bisa pakai metode kuanti. Kira-kira bisa pakai topik yang ada di layar. Nah, untuk yang ingin metode kualitatif, kira-kira judulnya bisa seperti ini. Kemudian, kita masuk ke kuis. Pertanyaan saya untuk pertemuan ini gampang aja sih. Menurut kamu, apakah motivasi dan mental entrepreneur itu berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi di WBI? Yang terpilih menjawab pro akan memberikan alasan mengapa itu berpengaruh, sedangkan yang terpilih menjawab kontra akan memberikan alasan mengapa itu tidak berpengaruh. Nah, untuk menjawab ini, jangan cuma pakai logika dan pengandaian ya, atau apa yang kalian lihat sehari-hari. Lebih baik kalian buka referensinya dan cari riset yang terkait dengan pertanyaan ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!